Halo, selamat siang semuanya. Kali ini kita dalam acara talk show PNS New Normal. Saat ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Pak Eko Supriyanto. Beliau merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga lolos dalam PNS tahun 2020 ya Pak? 2018. Oh maaf, 2018 teman-teman. Dan beliau juga merupakan dosen muda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Iya betul. Okay. Pak, kita mau membahas mengenai PNS nih Pak. Kira-kira apa aja sih persiapan Bapak dalam mengikuti PNS? Selama ini ya, saya tes PNS itu pada tahun 2018 ya. Akhirnya gabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini pada tahun awal 2019. Kalau persiapannya nggak ada lah ya. Kalau saya itu ikut tes pada tahun 2018, modalnya doa aja ya. Doa dari orang tua ya. Doa dari orang tua sebelum kita tes ya. Saya ingat sekali tes itu pada saat itu pukul 3 ya. Jadi sebelum ke tempatnya saya minta izin sama orang tua, minta doa, minta dukungan. Setelah itu saya tes sudah nothing tulus. Jadi tidak ada mempersiapkan saya harus belajar ini, belajar itu. Kira-kira motivasi Bapak ada nggak Pak? Apalagi sebelumnya Bapak nih dari mahasiswa, iya. Terus tiba-tiba berubah menjadi dosen. Nah. Sebenarnya saya tidak pernah kepikiran ya buat jadi dosen ya. Apalagi saya mahasiswa nih sama nih kayak kalian nih aktif di organisasi ya. Kuliah S1 alhamdulillah 5 tahun. Nah, tapi setelah saya lulus S1 saya berpikir ya, saya punya kesempatan. Jadi sebenarnya buat teman-teman di sini, kalau teman-teman di sini punya kesempatan, silahkan ambil kesempatan itu. Setelah itu baru saya kuliah S2 ya. Saya kuliah S2 setahun setengah dan saya pun kuliahnya di sini juga. Dan motivasi saya buat jadi dosen sebenarnya saya senang aja gitu, senang berbagi ya, senang bagi pengalaman, senang bagi cerita. Jadi memotivasi saya ya kurang lebih seperti itu. Saat ini kan kita kuliah secara daring ya Pak ya. Semuanya dilakukan di rumah. Apakah ada keterhambatan nih Pak dalam mengajar mahasiswa? Wah iya pasti berbeda sekali ya. Dari offline ya, terus beralih nih ke online. Biasa kalau di kelas itu bisa ketawa-ketawa ya. Tapi kalau di online saya bingung ya. Saya mau bikin lucu nggak ada yang ketawa. Saya mau marah semuanya diam. Jadi hal-hal yang sebenarnya sifatnya sosialis kita bisa kumpul sama-sama. Dengan adanya pembelajaran online ini justru feel-nya lebih terhambat lah. Jadi antara dosen, pengajar sama yang dididik itu ilmunya kalau menurut pandangan saya tidak begitu seperti yang di offline ya. Tapi positifnya kalau online itu kita lebih fleksibel ya. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa kasih materi. Kalau saya biasanya setelah record saya upload di YouTube dan bisa ditonton sama teman-teman pada saat kapanpun dan dimanapun. Apakah ada hal-hal unik gitu Pak selama mengajar secara online ini? Hal-hal yang unik apa ya? Unik kayak gini biasanya masuk, mohon maaf Pak, telat nih. Ya. Kenapa kamu telat? Karena lagi ada di kebun untuk mencari sinyal. Dan saya lihat background belakang Mas itu betul-betul kelapa sawit karena memang cari sinyal. Nah itu hal-hal yang lucu menurut saya ketika bagaimana mahasiswa itu berupaya ya untuk cari sinyal, untuk cari jaringan, untuk bisa mengikuti mata kuliah. Selain mengajar mahasiswa, kesibukan Bapak apa lagi nih Pak? Kesibukan saya selain mengajar di Untan ya, saya juga mengajar di beberapa universitas. Salah satu contohnya itu saya menjadi tuton di Universitas Terbuka. Jadi biasanya setiap semester alhamdulillah dapat mata kuliah, jadi sifatnya online. Terus memang kalau pengalaman kerja saya ini, jadi sebelum saya di Universitas Tanjung Pura di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya pada tahun 2017 itu sudah menjadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama itu selama setahun lebih. Nah perjalanan karir saya itu setelah di situ saya menjadi dosen terbang ya, dosen lepas di Institut Agama Islam Negeri di Pontianak. Nah dan juga pernah mengajar di Politeknik Negeri Pontianak. Jadi memang ada beberapa hal pengalaman saya untuk saat ini ya mengajar di beberapa tempat. Luar biasa sekali pengalaman Bapak. Oke Pak, terkait banyak sekali dosen muda ini beralih Pak menjadi YouTuber.
Apakah Bapak juga termasuk beralih ke YouTuber dengan mengirim tugas ke YouTube gitu Pak? Dan itu termasuk? Sebenarnya dengan adanya perubahan sosial ini, kalau kita dulu kan kumpulkan tugas menggunakan kertas, saat ini sudah bisa menggunakan media-media sosial, salah satunya YouTube. Nah, kalau di channel YouTube saya, nanti teman-teman jangan lupa subscribe ya, ini penting ya. Jadi mungkin teman-teman di sini untuk kasih channelnya di bawah guys. Nggak apa-apa sekalian promosi. Dan sebenarnya ada beberapa teman-teman juga mau beralih dari ke YouTube ya. Jadi memang sebenarnya selain kita mengajar, menyampaikan informasi itu lebih bisa terlihat dengan halayak ramai dan juga bisa mendapatkan uang kalau memang sudah bisa dimonetisasi oleh YouTube. Saya rasa ada beberapa teman sih mau beralih ke YouTube. Ya, Pak ya. Sebagai PNS tentunya ada hak dan kewajiban. Jika dari kewajiban tersebut tidak terpenuhi, apakah ada konsekuensinya, Pak? Kalau dosen itu biasanya mengisi beban kerja dosen ya. Memang kalau dosen itu konsepnya tidak perguruan tinggi ya. Yang pertama itu pengajaran ya. Yang kedua itu harus melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, 3 komponen ini harus terpenuhi selama 1 tahun. Kalau seandainya tidak dipenuhi, itu pasti dapat teguran nih dari atasan kita. Jadi dinilai nih kinerja kita sudah cukup atau perlu ditingkatkan. Tips and trick untuk lolos PNS sendiri itu apa Pak? Saya dua kali ikut tes PNS ya, dua kali. Pada tahun 2017 saya ikut di Poltesa ya, Politeknik Sambas, tapi pada saat itu saya tidak lolos. Nah, yang kedua ini saya beranikan diri untuk mencoba tes di Untan ya. Di Untan saya lihat mungkin persaingannya lumayan kalau saya daftar di Untan. Nah, untuk saat ini tes PNS itu tidak mudah karena harus bersaing. Apalagi alumni S1 ya, itu banyak sekali. Ada formasinya 1 tapi yang daftar ribuan. Nah, kebetulan pada tahun 2018 saya coba untuk mengajukan di sini ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya lihat formasinya ada, saya coba daftar tuh. Memang niatnya bismillah aja. Memang pada saat itu tidak ada persiapan apa-apa, tapi yakin ya. Jadi saya yakin mudah-mudahan ini hasil yang terbaik ya. Selain itu juga minta dukungan orang terdekat itu penting ya menurut saya. Jadi ada orang yang belajar setengah mati justru nggak lolos. Memang ini semuanya kembali ke rezeki masing-masing. Tapi saya yakin kerja keras apa yang sudah kita lakukan itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Karena kalau kita mau menjadi sesuatu yang beda dari orang biasanya, kita harus melakukan sesuatu yang beda ya. Apakah Bapak ada merasa hal yang tidak menyenangkan, terkhusus Bapak sebagai dosen? Sejauh ini menyenangkan sih ya. Jadi dosen itu lebih tepatnya kalau di depan mahasiswa kan semua mahasiswa ngangguk-ngangguk ya. Entah terkait itu apa yang dikatakan oleh saya benar atau tidak, tapi jadi sejauh ini belum ada. Memang dinamika menjadi dosen ini selama ini yang saya tekuni ya, saya happy ya. Yang pertama itu saya harus senang dengan mengajar, saya harus senang berbagi pengalaman, saya juga harus senang bisa menjadikan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat orang lain. Benar nggak Pak, kalau misalnya PNS itu semakmur ekspektasi masyarakat luas? Kalau bicara kemakmuran ya, kalau PNS sebenarnya kalau saya nilai itu lebih ke aman. Jadi standar hidup biaya hidup yang kita keluarkan itu relatif aman. Kalau mau kaya saya rasa nggak bisa di PNS. Ya. Kalaupun memang mau kaya harus punya alternatif lain selain di situ. Ya. Kalau PNS bicara makmur ya cukup, alhamdulillah ya sampai saat ini cukup terpenuhi ya, sudah bisa mencukupi kehidupan masing-masing. Apakah benar Pak nih ya, terkait IPK menjadi variabel penting dalam menentukan para pelamar nih dalam strata 1 untuk mengikuti PNS, terutama dalam mengikuti dosen gitu Pak? Kalau informasi yang saya dengar itu dia ada minimalnya 2,75 kalau nggak salah IPK. Tapi
ada di beberapa kabupaten itu yang menurunkan IPK-nya. Jadi tergantung dari kebijakan daerah masing-masing ya. Kalau kemarin itu ya IPK-nya kalau nggak salah 2,75. Apakah ada syarat-syarat khusus nih Pak terkait untuk mengikuti PNS, terutama dosen? Contohnya seperti belajar bahasa Inggrisnya lebih lancar, terus IPK-nya juga yang seperti tadi harus lebih tinggi gitu Pak. Kalau kemarin ya yang daftar ya, saya nggak tahu apakah nanti kedepannya pendaftaran PNS itu berubah atau tidak. Alhamdulillahnya kemarin itu syarat untuk masuk ke dosen ini administratif, hanya butuh ijazah S2, terus IPK mencukupi. Untuk tugas tes bahasa Inggris belum ada ya. Tapi jadi gini, proses untuk mengikuti PNS jadi dosen saat ini itu ada tes keahlian bidang namanya TKA ya. Jadi di situ tesnya ke pusat ya. Di situ ada 3 ya, ada TIU ya, terus ada TWK sama TKP. Nah ya, pada saat itu ya itu harus lolos passing grade-nya. Jadi ada 3 tema nih, ada 3 tema. TWK ini berapa, ada standarnya. Terus TIU-nya berapa standarnya. Kalau misalnya ketiga-tiganya itu tidak memenuhi standar, walaupun ada satu nilai yang tinggi ataupun 2 nilai yang tinggi, maka nggak akan lolos. Tapi beruntungnya saya tahun lalu ya, 2018 itu ada perubahan peraturan menteri. Ya, ternyata di ranking. Jadi waktu itu saya tidak lolos di tes TKP, kurang 3 poin lah. Tapi di pemerintahan akhirnya membuat sebuah kebijakan baru, akan di ranking ya, nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah. Alhamdulillah pada saat itu saya masuk nih di 6 besar karena dibutuhkan untuk formasi dosen itu 2 awalnya. Jadi setelah itu baru tes keahlian bidang. Nah, tes keahlian bidang ini ya kompetensi kita di bidang ekonomi. Setelah itu ada micro teaching, kita mengajar nih di depan dosen ya, di depan kaprodi pada saat itu, di depan ketua jurusan. Memang pada saat itu saya gugup nih, yang awalnya saya ini mahasiswa kan, biasanya kan diduduk aja di belakang terus dengerin dosen ngomong di depan. Memang pada saat itu saya harus berada di depan dosen-dosen saya. Nah itu menjadi hal yang buat saya bingung kan, ini apa yang harus saya omongin nih. Memang pada saat itu gagap-gagap awal-awalnya, tapi bismillah, saya harus pede, harus bisa lewati ini semua. Ya saya ngalir gitu aja. Setelah itu baru tes wawancara ya. Tes wawancara itu ya ditanya-tanya apa komitmen kita di fakultas ini seperti apa. Dan untuk menunggu keputusan PNS itu lama ya. Lama sekali. Jadi saya ingat itu saya tes itu mungkin sekitar bulan 8 atau bulan 9. Pengumumannya itu sekitar awal tahun 2019. Jadi butuh proses yang lama ya. Dan itu saya kadang tuh ya, ditanya sama orang tua, ditanya sama keluarga kan, lulus belum nih? Tiap pagi ditanya seperti itu. Jadi ya pada saat lulus ya alhamdulillah ya saya senang gitu. Tapi yang lebih senang orang-orang terdekat saya, karena memang untuk menjadi bagian di PNS saat ini itu tidak mudah ya. Kalau dulu nggak perlu pakai tes secara pusat ya di pusat, tapi di lokal aja udah tahu nih, udah pasti nih. Nah, kalau saat ini butuh tesnya di pusat nih, dari pusat baru dikembalikan oleh instansi masing-masing, baru ditentukan dilolos atau tidak. Masuk dalam pertanyaan mitos atau fakta ya Pak ya. Oke, boleh. Mitos atau fakta, PNS bekerja dengan mudah.